Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nastahi ala umuri din wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Pada pagi hari ini, alhamdulillah, setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah pada pekan yang ketiga, khususnya hari Sabtu, dan tak henti-hentinya, mari kita memanjatkan sholawat dan salam keharibaan junjunan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'id, dan alhamdulillah mudah-mudahan kita selalu istiqomah dan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala pada yaumil akhir nanti. Alhamdulillah, pada pekan yang ketiga, sebagaimana rutinitas kita untuk sama-sama menyimak taklim ba'da subuh. Pada pagi hari ini, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, di hadapan kita, guru kita, Bapak Haji Ustadz Ma'mun Andung, yang pada pagi hari ini sebagaimana biasa akan membacakan atau menyampaikan tentang fikih ibadah untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menyimaknya, dan mari kita awali taklim ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak panjang lebar, kami persilahkan waktu dan tempat kepada Al-Ustadz Haji Ma'mun Andung untuk mengawali kegiatan ini. Lebih kurangnya mohon maaf dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di tempat ini kita dapat menikmatinya, mensyukurinya, dan mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah jadikan kita orang-orang yang pandai mensyukurinya. Dan mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita terus semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita, Nabi yang selalu kita jadikan contoh di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di subuh waktu yang terbaik ini saya akan menjelaskan kaitannya dengan usulul fiqh. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang ketentuan hukum syariat di dalam Islam
dan kita yakini Islam sudah mengatur kehidupan ini sedemikian lengkap. Walaupun bisa jadi di dalam kenyataannya, faktanya, syariat Islam ini belum memfasilitasi kita di dalam mengatur kehidupan ini. Disinilah akan muncul satu keadaan pemahaman terhadap apa yang menjadi keyakinan kita dalam hidup ini. Yang harus kita pahami dan kita yakini adalah Allah sudah mengatur tata cara kehidupan buat kita sebagai hambanya, dan sudah tentu ketentuan Allah dan Rasul itu adalah akan mengantarkan kehidupan yang terbaik. Amma di dunia dan nanti di akhirat. Rasul dalam satu sabdanya menyatakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata Rasulillah. Aku tinggalkan untuk kamu dua hal. Kamu tidak akan sesat kalau kamu berpegang kepada dua hal itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dua hal inilah yang dalam ketentuan syariat yang biasa kita sebut dengan sumber hukum, masadirus syara'i, masdarut tasri', yaitu pertama adalah Al-Quran, kedua adalah Sunnah, ketiga adalah ijma', keempat adalah qiyas. Ini sumber hukum yang menjadi rujukan ketika ada hal yang terjadi. Karena bagaimanapun dalam proses kehidupan ini ada yang terjadi pada zaman kehidupan kita sekarang ini, tapi bisa jadi belum terjadi pada zaman kehidupan Rasulullah. Atau mungkin juga pada zaman kehidupan sahabat. Begitu berikutnya. Maka dengan munculnya keadaan-keadaan yang bisa jadi belum terjadi pada zaman kehidupan Rasulullah dan berikutnya, ketentuan hukum tetap harus ada. Kita tidak boleh mengatakan, oh ini tidak terjadi pada zaman Rasulullah. Atau juga kita katakan, karena ini tidak terjadi pada zaman Rasulullah, maka ini bid'ah. Sehingga bid'ah itu menjadi dolalah yang akhirnya finnar. Keadaan kehidupan kita zaman sekarang atau nanti zaman berikutnya itu sudah tentu ada keadaan-keadaan yang berbeda. Tetapi sumber hukum yang dijelaskan oleh syariat yaitu kembali kepada tarji'u ila arba'ah. Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, wal Qiyas. Hal ini juga dibuktikan dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan taatlah kepada ulil amri minkum. Jadi taat kepada Allah dan taat kepada Rasul
dalam Al-Quran ini ada sedikit perbedaan kalimatnya. Kalau untuk Allah, ati'ullah. Untuk Rasul, ati'ur Rasul. Tapi untuk ulil amri tidak ada kata-kata ati'u'nya. Artinya apa? Untuk ulil amri atau pemerintah gampangnya, bisa jadi kita harus taat dan bisa jadi tidak. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada bagi makhluk untuk taat ketika aturannya itu adalah melawan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi perhatian kita kaitannya dengan bagaimana kita menjalani hidup dengan ketentuan hukum yang ada. Fa in tanazza'tum fi syai'in. Maka apabila terjadi perbedaan terhadap satu masalah, farudduhu ilallah war rasul. Maka kembalikan lagi kepada apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Quran dan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah. Jadi kalau berbeda dari apa yang terjadi itu, kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Karena inilah kebenaran yang sebenar-benarnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi sikap yang ada pada kita sebagai orang yang beriman dan terjadi perbedaan kaitannya dengan apa yang terjadi dalam ketentuan hukum, maka kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Inilah yang dijelaskan di dalam Al-Quran, karena sadar atau tidak sadar jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ini bisa jadi dibebani sesuatu yang mestinya kita tidak mengikutinya. Maka muncullah berita-berita hoak. Dan ternyata berita hoak juga kadang-kadang dipercaya juga lagi. Padahal apa yang terjadi itu kalau tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, selesai sebetulnya sudah. Tidak usah diperpanjang. Karena tidak ada kebenaran yang sebenarnya adalah kecuali dari Allah dan Rasul. Maka sikap kita di dalam menjalani hidup ini adalah apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasul perintahkan, kita lakukan. Apa yang Allah larang, apa yang Rasul larang, kita tinggalkan. Selesai sudah. Ini kadang-kadang yang tidak diperintahkan kita kerjakan, ya, dan begitu sebaliknya. Kalau yang namanya sudah menjelang subuh itu, adzan itu perintahnya bangun apa tidur? Ya, bangun. Tapi ternyata masih banyak yang tidur. Begitu berikutnya. Sehingga hidup kita ini bisa jadi bukan atas dasar apa yang dibimbing oleh Allah dan Rasul. Justru kita menjalani hidup ini adalah karena mengikuti hawa nafsu. Inilah yang menjadi beban kita hidup ini. Maka jangan sampai apalagi dalam kehidupan ibadah kita. Mungkin saya kasih contoh yang agak ekstrim dah. Masjid ini insya Allah sudah indah. Insya Allah. Tapi sebetulnya keindahan masjid ini diperintahkan nggak sama Allah dan Rasul? Mungkin contohnya agak ekstrim ini. Karena di akhir zaman nanti justru umat ini yubahi. Berbangga-bangga dengan keindahan masjid. Rasul menyatakan begitu ya. Secara hadis, secara dalil. Berbangga-bangga dengan keindahan masjid.
tapi tidak mengindahkan isinya. Maka teorinya kita balik, mudah-mudahan dengan indahnya masjid, jamaahnya lebih indah. Ini harus kita jadikan sebagai satu sikap. Karena kebanggaan saja kaitannya dengan indahnya fasilitas fisik itu, justru itu menjadi bagian yang harus kita introspeksi. Justru yang harus kita bangun adalah bagaimana keindahan tempat terbaik itu dengan segala aktivitasnya. Itu contoh saja. Artinya, hidup kita ini harus sesuai dengan apa yang menjadi perintah-perintah di Quran dan Sunnah. Karena kalau tidak, hidup ini terlalu capek. Apalagi sudah ditambah gengsi gitu ya. Sudah ditambah hal-hal yang kaitannya dengan yang tidak semestinya justru menjadi semestinya. Gitu. Atau dalam bahasa hukum, tidak wajib sebetulnya, tapi harus ada. Gitu ya. Dalam hukum kalau wajib ya wajib. Kalau tidak wajib jangan diharuskan. Nah, Quran akan menjadi bagian penjelasan dan hadis juga demikian. Sumber hukum tadi Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Mari kita lihat apa yang kita pahami, yang kita ketahui dari Quran itu sendiri. Karena sekali lagi al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Walaupun kita kadang-kadang bisa jadi mengambil kebenaran bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Dan apa yang kita ambil justru bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Mahual Quran. Apa yang kita pahami kaitannya dengan Quran? Wa kalamullahu alladhi nuzila bihi ruhul amin ala qalbi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah bi al-fadhi al-arabiyyah wa ma'anihi al-haqqah. Quran adalah kalamullah. Pembicaraan Allah, omongan Allah. Kita ini kan hidup terpengaruh dengan omongan-omongan ya. Dengan informasi-informasi. Nah, Quran ini adalah firman Allah, kalamullah, omongan Allah yang diturunkan kepada Ruhul Amin. Malaikat Jibril yang lalu disampaikan kepada qalbi Rasulillah. Kepada Nabi Muhammad SAW. Bi al-fadhi al-arabiyyah. Lafadznya itu berbahasa Arab. Kita tidak bisa lari dari apa yang namanya Arab. Ya, tidak bisa lari. Paling tidak dari bahasanya. Wa ma'anihi al-haqqah. Dan makna-makna Al-Quran itu yang dia adalah kepastian. Untuk apa Quran itu? Liyakuna hujjata li rasul ala annahu rasulullah. Wa dusturan linnas yahtaduna bihudahu. Wa kurbatan yata'abbaduna bitilawatih. Quran yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu adalah untuk menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kehidupan manusia atau manusia yang tidak beriman kepada Allah ini, ketika mereka ditanya, siapa yang menciptakan langit? Mereka akan mengatakan Allah. Itu sudah selesai sebetulnya. Justru yang menjadi problem atau masalah dalam kehidupan berbeda agamanya ini adalah mereka tidak mengakui Nabi Muhammad. Maka seringkali orang-orang itu menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Dengan berbagai cara. Kalau ketuhanannya sebetulnya tidak ada. Tidak ada memperdebatkan tentang ketuhanan.
Tetapi tentang posisi Nabi Muhammad sebagai Rasul itu seringkali dijadikan sebagai olok-olokan mereka. Maka Quran ini juga membuktikan Muhammad itu adalah Rasulullah. Dan Quran dusturul linnas, dia adalah undang-undang, aturan kehidupan manusia. Yahtaduna bihudahu. Dengan Quran inilah kita mendapatkan hidayah. Maka harus kita syukuri. Mudah-mudahan jamaah Kuba ini sudah bisa baca Quran semuanya. Soal salah-salah dikit, salah-salah banyak, nggak apa-apa dah. Tapi bisa bacanya gitu. Karena saya ngajar Quran itu bapak-bapak ketika dia baca salah gitu kan. Kita benerin, Ustadz saya kalau baca sendirian kok nggak salah-salah gitu. Ya nggak ada yang bisa nyalain kalau sendirian, bener aja. Makanya pastikan bacaan bapak Quran itu benar dalam pengertian minta disimak sama yang lain. Karena ternyata begitu bacaan Quran kita didengarkan oleh yang lain, masih ada yang salah. Sehingga dari bapak itu keluar kalimat, saya kalau baca Quran di rumah sendirian nggak ada yang salah. Ya pak, kalau baca sendirian ada yang salah nggak? Nggak ada, jalan terus. Nah, coba pastikan. Ya. Karena Quran ini memang di samping dia sebagai dustur tadi, ya, kurbatan yata'abbaduna bitilawatihi. Quran itu adalah juga sebagai satu media untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya dikatakan yata'abbaduna bitilawatihi. Baca Quran itu nilainya ibadah. Pengertian nilai ibadah apa? Baca Quran itu ada tata caranya, ada adabnya. Baca Quran dengan baca WA beda, ya. Baca Quran dengan baca selain Quran beda. Ada adabnya, ada tata caranya. Maka disebut ketika kita membaca Quran itu adalah posisinya ibadah. Karena ada aturannya. Beda dengan membaca hadis, walaupun sama-sama bahasa Arab. Orang yang haid, ibu-ibu tidak boleh dia memegang Quran. Pegang hadis, boleh. Itu perbedaan ya ta'abbad di situ. Jangan dipahami, kalau gitu saya baca hadis bukan ibadah. Tidak, nilainya ya ibadah. Tapi tata caranya, akhlak dalam berinteraksi dengan Al-Quran berbeda dengan yang lain. Wahwal mudawan baina dabtel mushaf al-mabda bi suratil Fatihah al-makhtum bi suratin nas. Jadi yang namanya Quran itu diawali dengan suratul Fatihah dan diakhiri dengan suratun nas. Al-mankul ilaina bitawatir kitabatan wa musyafatan jilan ala jilin mahfudan min aytagir atau tabdil. Quran itu sampai kepada kita, ini ada istilah mutawatir. Mutawatir itu datangnya itu kepada kita itu dengan benar. Kalau Bapak mempelajari hadis, nanti dalam ilmu hadis ada, kan hadis itu dari Allah ke malaikat Jibril sampai ke Rasulullah. Lalu Rasulullah kepada sahabat. Maka kalau Bapak dengar hadis yang benar itu, an Aisyah, an, panjang betul. Karena memang hadis itu ditulis setelah Rasulullah meninggal. Maka kita akan ketemu hadis dhaif, bahkan hadis maudhu. Tapi Quran mutawatir. Tidak ada keraguan. Karena Quran langsung dari Allah, kemudian kepada malaikat Jibril, diterima oleh Rasulullah.
dan lalu dihafal oleh Rasulullah. Dan lalu ditulis sampai sekarang terjadi ini. Memang ada pertanyaan. Maka ketika Quran ini minta ditulis, zamannya Umar, Rasul tidak pernah memerintahkan untuk menulis Quran. Tidak ada perintah secara langsung. Walaupun akhirnya Quran ditulis juga dan sampailah kepada kita. Makanya ini jangan dikatakan bahwa yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah bid'ah, nanti dulu. Ya, Quran itu tidak ada perintahnya. Ya, dari Rasulullah untuk ditulis tidak ada. Tapi akhirnya sampai sekarang dengan tulisan itu. Kenapa waktu itu minta ditulis? Karena penghafal Quran banyak yang meninggal di dalam perang. Sehingga kalau Quran tadi tidak ditulis, tidak ada lagi yang bisa kita jadikan acuannya. Dan tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah Quran itu untuk ditulis. Maka kalau dikatakan bid'ah, ya itulah ya bid'ah hasanah. Quran sampai hari ini itu mahfudun, terjaga min ay tagir, dari segala perubahan. Makanya kita akan terus mengetahui ketika muncul Quran itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Inilah yang dikatakan oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kita perhatikan kalimatnya digunakan kata-kata nahnu. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Dan kamilah yang menjaga Al-Quran. Kenapa kata-kata kami? Jadi di sini juga ada peran manusia. Insyaallah Quran ini yang hafalnya sudah banyak. Ya kan? Imam kita hafal Quran. Dan saya yakin di Royal sendiri sudah banyak anak-anaknya yang hafal Quran. Saya nggak tahu Ustaz Agus punya data enggak itu. Ya. Supaya kita bangga anak-anak kita ini hafal Quran. Saya kira perlu juga nanti penghafal Quran ini dikumpulin di masjid ini. Ya. Masjid Kuba itu ternyata punya orang-orang yang menjaga Quran. Salah satunya yang saya tahu anaknya Pak Asep Wawan itu hafal Quran itu. Ya, anak Pak Subekti sudah ada ya? Sudah ya? Alhamdulillah. Kita dorong anak-anak cucu kita. Sudah kita nggak hafal Quran, kita harus berharap mudah-mudahan anak atau cucu. Karena mereka yang akan nahnu itu kaitannya dengan keterlibatan manusia. Sehingga Quran ini akan terjaga kebenarannya. Walaupun jangan salah, akan terus orang berusaha untuk merubah Quran. Sekarang konon sudah muncul bukan teks Arabnya, justru maknanya yang mulai dirubah. Sudah ada penyelundupan itu. Maka Quran dikatakan dia dijaga oleh Allah dan kita harus menjaganya. Ya kita yang menjaganya ini kalau tidak hafal Quran ya cara menjaganya rajin baca Quran. Insya Allah. Apa kelebihan Quran? Famin khawasil Quran anna alfadahu wa ma'anihi min indillah. Quran ini Bapak Ibu hadirin sekalian, lafadznya yang kita baca di Quran itu adalah dari Allah, bukan dari Nabi. Dari Allah lafadznya itu dan juga maknanya. Makanya ketika ada orang yang memahami Quran, walaupun dengan bahasa Arab atau tafsir-tafsirnya, tetap dia bukan Quran. Kita nanti akan memahami perbedaan antara Quran dan Sunnah. Kalau hadis itu lafadznya
bisa jadi itu lafadznya dari Rasulullah. Hadis, lafadznya itu dari Rasulullah. Kalau Quran lafadznya dari Allah. Nanti kita akan bedakan nanti Quran, hadis dengan hadis qudsi. Tapi yang dijelaskan dalam Quran ini bahwa lafadz dan maknanya itu adalah dari Allah. Maka ketika ada kalimat-kalimat yang bahasanya artinya sama dengan Quran, dengan bahasa Arab yang lain, tetap walaupun bahasanya Arab dan pengertiannya sama, tetap kita tidak bisa jadikan sebagai Quran. Dan ini terus orang-orang kafir akan berusaha untuk merubahnya. Maka insya Allah Al-Quran terjaga. Ada beberapa kaitannya Quran ma'alhamallahu bi rasulahu minal ma'ani walam yunzal alai alfaduha bal'ubira rasul bi alfadi minandi amma alhama bi la yu'adu minal Quran wa tasbat lau ahkamul Quran. Jadi ada lafaz yang memang itu dari Nabi, bukan dari Allah. Yaitu disebut dengan hadis-hadis Rasulullah. Hadis-hadis Rasulullah dari mana datangnya? Dari Allah. Cuma lafadznya bukan dari Allah. Makanya Quran yang kita baca itu lafadznya itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita baca Fatihah dalam sholat. Kalau belajar tafsir itu misalnya alhamdu itu artinya as-sana dalam bahasa lain. Lalu kita ganti alhamdulillahi rabbil alamin, as-sana lillahi rabbil alamin. Tidak boleh. Karena kalimat sana itu bukan lafaz Allah. Itu lafaz bahasa Arab yang artinya sama. Itulah yang dikatakan tadi ta'abbud dalam membacanya. Wa inamau min hadis Rasul. Wa kadzalika hadis qudsiyah wa hiyalah hadis allati qalaha Rasul bima yarwi an rabbi la tu'addu minal Qur'an. Termasuk hadis qudsi. Hadis qudsi itu lafadznya lafadznya dari Allah. Cuma maknanya dari Rasulullah. Maka tetap dia bukan Quran. Ini harus kita pahami. Karena perkembangan pemikiran yang begitu luar biasa dahsyat. Sehingga kalau pemikiran-pemikiran kita jauh dari Quran, ini akan mempengaruhi kepada nilai yang sebenarnya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah akan berbeda. Maka ketika tafsir suratin au ayatin bi alfadin arabiyah muradifatan li alfadil Quran dala ala madalat ali alfadul la yu'addu Qur'anan. Kalau Bapak membaca buku tafsir, misalkan sebut saja tafsir Ibnu Katsir. Itu penjelasannya dengan Arab, karena memang dia orang Arab. Yang dijelaskan dalam tafsir itu bukan Quran. Itu tafsirannya. Makanya nanti kita akan menyatakan ini Quran atau bukan. Biasa kita sebut mushaf. Kalau mushaf itu di sana ada tulisannya selain Quran saja atau tulisan Arab saja, ada terjemahannya dan lain sebagainya, maka itu bukan dikatakan mushaf yang kita pahami. Maka ada yang berpendapat, kalau orang haid baca Quran yang ada pegang Quran yang ada terjemahannya itu boleh. Kecuali yang hanya Quran saja, huruf Arab semualah gampangnya itu. Tapi kalau ditanya ada terjemahannya, maka ketika kita membaca tafsir atau ibu-ibu yang haid, boleh nggak baca buku tafsir? Boleh. Sehingga muncul nanti di HP ada
Quran gitu ya. Apakah itu Quran? Bukan. Itu untuk membedakannya ya. Untuk membedakannya. Kemudian, apa yang menjadi kepentingan Quran itu? Ya, selama ini memang kita bisa jadi hanya membaca Quran saja dan sekaligus mungkin tidak memahami secara sempurna. Tapi Quran adalah bagian yang menjadi ketentuan hukum. Ya sudah tentu peran Quran ini adalah buat orang-orang yang akan menentukan kejadian yang muncul yang dia menjadi bagian dari sumber hukum. Yang harus kita pahami dalam Quran ini walaupun kita sekedar membaca, pastikan dia adalah bacaan lafaz-lafaznya yang hak. Maka jangan ragu. Maka Quran ini begitu Bapak baca, surah Baqarahnya itu, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fi. Kalimatnya sejak awal sudah diinformasikan, disampaikan oleh Allah. Quran ini tidak ada keraguan. Artinya kalau Bapak ragu jangan diterusin, kira-kira gitu Mami. Bayangin kalau ke ayat itu adanya di ujung ayat, di ujung Quran. Udah capek baca baru dikasih tahu. Ya. Betapa indahnya Allah sudah menyampaikan kebenaran Quran di awal-awal bacaan kita. Dzalikal kitabu la raiba fi. Hudal lil muttaqin. Sebagai kepastian. Ketika kita membacanya, maka dia menunjukkan kepada kita, kita adalah mudah-mudahan orang yang bertakwa. Maka jangan sampai kita tidak membaca Quran. Dan saya pastikan yang belum bisa baca Quran, belajar sudah. Insya Allah tidak lama. Dengan metode Iqra ya, enggak lama. Yang bikin lama itu karena merasa malu. Gengsi. Ya. Jadi mudah-mudahan ada yang mau mengaku sajalah. Karena nanti menyesal. Karena Quran itu kalau kita baca insya Allah dia akan memberikan syafaat kepada kita. Kita ini kalau tidak dapat syafaat itu kurang pas untuk bisa di surga, Pak. Ya, kudu dapat syafaat. Salah satunya adalah dari bacaan Quran kita. Maka bagi Bapak yang merasa belum menikmati bacaan Quran, ya, supaya wasari'u, bersegera. Ya, jangan sampai nanti menyesal. Masjid sudah indah seperti ini, ya, maka harus memberikan dorongan kepada kita untuk lebih mencintai Al-Quran. Agar bisa menikmati indahnya kita dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Al-Burhan ala anal Quran hujjah ala nas. Wa ana ahkamahu qanunun wajibun alaihim itiba'u annahu min indillah. Wa annahu nukila ilaihim minillah bitariqin qat'iyyin la raiba fi sihhatihi. Bahwa Quran ini adalah sebagai hujjah, dalil untuk manusia. Ingat, Quran itu untuk manusia. Jadi kalau kita memang manusia, maka kita harus kembali kepada Quran. Bukan untuk selain manusia. Wa ana ahkamu qanun. Apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu adalah sebagai ketentuan hukum. Wajibun alaihim ittiba'uhu. Maka kita wajib mengikutinya. Kalimatnya adalah
Quran itu kita wajib mengikutinya. Karena dia min indillah, dari Allah. Saya sering mengatakan, kan ada ketentuan syariat ini bisa dikalahkan oleh pendapat profesor, sebut saja begitu, ya. Dengan berbagai alasannya. Saya sering mengatakan, pinteran Allah apa pinteran profesor? Itu sering saya sampaikan itu. Karena sehebat manapun profesor pasti tidak bisa mengalahkan Quran. Maka pembahasan kita tentang fikih kaitannya dengan hudud, ya. Yang mencuri dipotong tangannya dan begitu berikutnya, ya. Yang sekarang sudah mulai yang korupsi kemarin itu dari Menteri Sosial dan ini, karena dengan suasana Covid begini katanya mau dihukum mati. Kita tungguin coba. Ya, kita tungguin benar nggak dihukum mati. Karena apa yang ditentukan oleh kepentingan manusia ini nanti bisa berubah. Makanya dalam hidup kita sendiri, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita merubah sikap kita ini dari apa yang sudah dijelaskan oleh Quran. Karena bisa jadi kita sendiri mengalami keadaan itu. Belum lagi nanti kita jelaskan lebih jauh apa yang menjadi contoh kita pada Rasulullah. Sebut saja misalkan Rasulullah ibadahnya itu di masjid misal. Ya, Rasulullah ibadahnya di masjid. Kenapa kita datang ke masjid? Karena kita ngikut Rasulullah. Nggak ada lagi yang bisa kita jadikan sikap. Dari apa yang kita jalani ini memang Allah dan Rasul menjelaskannya. Nanti dalam hal-hal yang lainnya, tolong diperhatikan. Agar kita ini dalam menjalani hidup tidak berbeda atau bertentangan dengan apa yang Allah dan Rasul sampaikan. Karena perjalanan hidup kita adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Wa anna nukila ilayma innallaha bi tariqin qat'in la raiba fi sihhatihi. Makanya kalau dalam Quran itu tidak akan muncul perbedaan pendapat. Walaupun muncul perbedaan pendapat tentang pemahamannya saja. Bukan teksnya. Ya, bukan ayatnya. Karena memang lafaz yang kita baca di dalam Quran itu adalah qat'i, tidak ada keraguannya. Kalau hadis bisa jadi. Makanya nanti ada hadis mutawatir, ya, ada hadis sahih, ada hadis dhaif, bahkan ada hadis maudhu. Tapi kalau Quran tidak akan ketemu kalimat itu. Quran itu semuanya mutawatir, gampangnya benar semua, nggak ada yang salah tuh Quran itu. Makanya tidak boleh kita ragu, hatta kita tidak paham sekalipun. Amal burhan ala anau min indillah fa huwa ijazun nas min ayyatu bimislihi. Maka salah satu hal yang menjadi tantangannya adalah ada enggak yang bisa mengalahkan Quran. Maka kita mengenal istilah mukjizat. Mukjizat itu artinya apa? Dia bisa melemahkan siapa yang menentangnya. Dia punya kekuatan yang bisa melemahkan yang lain. Maka mukjizat Al-Quran itu ilal yaum, bal ila yaumil kiamah. Sampai hari kiamat, kebenaran Al-Quran itu tidak ada yang bisa mengalahkannya. Walaupun faktanya, ya, walaupun faktanya misalkan kisos, hudud, itu masih belum bisa dijadikan di negeri kita maksud saya, ya,
belum bisa dijadikan sebagai referensi. Orang akan mengatakan kita kan bukan negara Islam. Ya. Tapi ketentuan kehidupan itu adalah apa yang harus kita yakini. Ya, terutama sudah tentu penyelenggara negara ini. Ya. Kaitannya dengan kisos hudud itu adalah penyelenggara negara yang bisa memahami itu. Kalau tidak, ya seperti ini. Nah, sedangkan kembali kepada kita dalam kehidupan keseharian kita. Bagaimana kita beribadah, bagaimana kita bermuamalah. Itu pastikan. Jangan sampai ibadah kita, muamalah kita, itu berbeda dengan apa yang ada di dalam Quran dan Sunnah. Karena dia adalah sebagai bukti kekuatan. Quran itu memiliki kekuatan. Ada yang bisa mengalahkan Quran? Pastikan. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Maka kita terkenal mukjizatul Quran. Sudah tentu pada zaman kehidupan Rasulullah, orang kafir Quraisy minta Quran diganti. Dan sebetulnya yang harus kita pahami kalau kita memahami lebih jauh, Quran itu juga banyak berhadapan dengan koreksi terhadap orang-orang kafir. Contoh, Qul ya ayyuhal kafirun. Jelas itu kalimatnya. Sisi lain dia juga mengoreksi bagaimana mengoreksi kehidupan atau budaya orang-orang kafir. Nah, maka jangan sampai kita ini yang sudah beriman kepada Quran, tapi kita tidak menjadikan Quran sebagai bacaan kita, ya, sebagai dasar-dasar dalam menjalani hidup kita, dan jangan sampai kita jauh dari Quran. Ini kaitannya dengan pribadi kita. Karena kita juga punya kewajiban untuk menjalani apa yang ada di dalam Quran. Kaitannya dengan perilaku kita. Maka Rasulullah katakan khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu Quran. Jadi apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini kaitannya dengan ketentuan hukum bahwa diawali sumber hukumnya dari Quran. Memang dia sumber hukum yang hak. Yang benar. Dan Quran mengatur kehidupan manusia ini adalah untuk kemaslahatan manusia. Maka apa yang saya sampaikan hadis yang pertama tadi, justru bisa jadi karena kita tinggalkan Quran, karena kita tinggalkan sunnah, maka hidup kita menjadi sesat. Taraktu fikum amrayni lan tadillu tadi. Tidak akan pernah kita susah, tidak akan pernah kita sesat kalau kita berpegang kepada Quran dan sunnah atau hadis. Maka kalau kita merasakan hidup tidak nyaman, ya, merasakan hidup ini hal-hal yang sebetulnya menjadi beban, kembali. Karena bagaimanapun kita hidup ini adalah sudah diatur oleh Allah. Allah berikan rizki kita, ya, fasilitasnya sudah Allah berikan kepada kita. Tinggal bagaimana kita mensyukurinya dan sabar ketika kita diuji oleh Allah. Maka kembali kepada apa yang Allah dan Rasul sampaikan kepada kita. Jangan sampai hidup ini merasa, ya kalau bahasa gampang, susah mulu rasanya hidup ini. Duit punya, ini punya, jabatan punya, susah mulu. Akhirnya apa? Jabatan punya, duit punya, korupsi juga. Tambah susah namanya itu. Ya, nah, kembali kepada Quran. Insya Allah, ya, dia akan memberikan satu kedamaian, kenikmatan kepada kita. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini sebetulnya lebih kepada kita memahami hukum. Karena kaitannya saya mengajar fikih supaya kalau fikih itu kan sudah jadi, barang jadi, Pak. Ya, kita tinggal ngikuti saja apa kata para ulama hasil ijtihadnya. Tapi apa yang saya sampaikan ini sebagai satu pemikiran saja, proses ketentuan hukum itu sumbernya Quran. Maka untuk bisa berijtihad itu harus paham bahasa Arab. Nah sekarang kan ada orang bicara hukum kadang-kadang Quran aja kagak ngerti.
Ya. Sumber untuk memahami hukum ketentuan dalam Islam ini adalah Quran, dan Quran itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu sudah tentu kita memahami, ada berbagai ilmu yang harus kita pahami. Maka jangan sampai kita menyimpulkan ketentuan hukum kalau kita memang belum bisa memahami. Makanya kita pelajari fikih yang praktis saja. Ya, itu sudah barang jadi. Nah, sedangkan Quran ini memahaminya adalah sebagai satu media untuk memahami kalau terjadi apa yang menjadi bahan apa kejadian baru. Walaupun ini bukan menjadi bagian kita. Cuma saya sampaikan supaya kita tahu betul Quran itu adalah bagian yang terbenar. Dan dia informasi yang akurat. Karena kita bisa jadi lebih percaya kepada yang lain. Wallahu alam biswab. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di penghujung terakhir kajian kita, kami membuka kepada para jamaah untuk menyampaikan satu sekaligus saja. Kita ada lagi 2, 3 di belakang. Baik, kami persilakan Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz di awal pembicaraan bahwa taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Tapi kalau ulil amri atau pemerintah bisa taat atau bisa tidak. Kalau ulil amri atau pemerintah memaksa itu bagaimana? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Lanjut ke sebelah samping. Kiri, kanan. Silakan Pak, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Toto, Pak Ustadz. Qurannya mungkin satu, Pak Ustadz. Tapi dalam pemahaman bisa beda-beda. Ada tafsir mungkin banyak sekali. Nah, kita kalau ada masalah selalu kembalikan ke Quran dan hadis. Sementara pendapatnya mungkin banyak sekali beda-beda. Kita harus bersikap gimana Pak Ustadz untuk mencari yang hakikinya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekaligus, biar mempersingkat di belakang. Pak Jajang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Uus, Pak. Ustadz, saya mau menanyakan masalah apa? Sekarang ini kan gampang ya, apa Al-Quran tuh di HP-HP banyak gitu. Cuma yang saya tanyakan itu pahalanya apakah sama pahala kebaikan antara kita membaca di mushaf yang asli dengan yang ada di HP-HP itu Al-Quran. Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk kita membaca Quran di HP dengan Quran ini pertanyaan pahalanya sama atau enggak? Mudah-mudahan sama. Karena tidak ada penjelasan kan. Intinya kita baca Quran. Lalu kita baca di HP. Di HP itu juga yang kita baca Quran. Lafaz-lafaznya kan sama dengan ada yang di Quran. Kalau pertanyaannya sama enggak pahalanya? Mudah-mudahan sama. Ada nggak perbedaannya ketika kita baca HP dengan baca Quran? Kalau baca HP kan secara hukum tidak dianjurkan untuk wudhu dulu pegang Quran. Itu salah satunya yang bedakan. Ya, kalau kita baca Quran, ya itu dianjurkan kan kita wudhu. La yamassu illal mutahharun. Perbedaan-perbedaan itu bisa jadi yang akhirnya bisa jadi menjadikan pahalanya beda. Tapi saya tetap husnudon saja. Ya. Karena memang tidak ada penjelasan untuk bisa menjadikan pahalanya beda atau sama. Tapi husnudon saja. Cuma memang perbedaannya apa? Ketika kita membaca Quran dalam pengertian mushafnya, kita dianjurkan untuk berwudu. Dan sekarang
kalau orang yang haid, boleh nggak pegang HP yang ada Qur'annya? Boleh, karena dia bukan Qur'an. Kalau pahalanya berharap sama, mudah-mudahan. Tapi perbedaannya tadi ada. Ya. Makanya bapak-bapak yang biasa baca Quran pakai HP dengan pakai mushaf, coba perasaannya seperti apa. Nah, kembali ke situ. Ya, kan bagaimanapun itu punya pengaruh ya kepada kita. Coba ketika bapak baca Quran di HP, ya, dengan mushaf yang bapak baca itu, ya, nah, seperti apa perasaannya? Karena apa yang kita baca itu harus merubah keadaan kita. Saya kira begitu Pak ya. Jadi kalau pertanyaan pahalanya sama enggak? Ya kita berharap mudah-mudahan sama. Ya, itu. Tapi perbedaannya tadi ada. Kaitannya wa ulil amri minkum tadi, kalau dipaksa gimana? Tergantung apa dulu yang dipaksa. Kan banyak yang dipaksakan kepada kita tapi tidak merubah keadaan. Contoh, kalau yang dipaksakan kepada kita akidah misalkan, kita ada kaitannya dengan akidah, ya itu harus kita lawan. Kalau akidah. Tapi kalau hal yang lain-lainnya, yang gampang lah. Kalau vaksin dipaksa gimana gitu. Kira-kira begitu ya. Ya kalau dipaksa daripada kita masukin penjara atau ini dan itu, ya sudahlah, tawakal ala Allah sudah. Karena kita posisinya lemah kan? Ya. Walaupun katanya ada antinya. Kalau memang ragu sama vaksin, ya mau divaksin bawa aja nanti air kelapa. Allah alam bener atau enggak nih? Ada dokter enggak ini? Ya. Vaksin ini masuk ke dalam tubuh kita lalu kita minum air kelapa maka jadi netral lagi katanya. Jadi nanti banyak paksaan-paksaan yang ada pada kita. Kalau itu memang tidak merubah kaitannya dengan akidah, masih bisa ditoleran. Contohnya sebetulnya, kalau kita melihat kepada sejarah, umat Islam itu hanya bayar zakat, tidak bayar pajak. Ini Pak Mamang orang pajak maling. Ya. Tapi kita dipaksa, ya udah sebayar saja sudah. Tidak ada masalah karena itu tidak merusak akidah, tidak merusak kehidupan. Kita lakukan saja. Yang jadi masalah kalau dipaksakan ini kaitannya dengan akidah. Walaupun ada pendapat. Sekarang misalkan kalau kamu tidak merubah akidah, kalau tidak ditembak mati. Pertanyaannya Bapak tetap menyatakan la ilaha illallah atau Bapak mending mati? Hah? Ada dua pilihan tetap Pak. Ya. Kita tetap tidak perlu mengatakan apa maunya kita, tapi hati kita katakan wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sekedar kita tidak ditembak mati aja. Iya dah, kira-kira gitu. Tapi hati kita sebetulnya tidak. Cuma pilihnya yang mana? Mau langsung mati di situ mempertahankan akidah atau kita mau pakai dalil yang lain wa qalbu mutmainnun bil iman. Itu kaitannya kalau dipaksa akidah. Itu Bang ya. Jadi kaitannya dengan apa yang akan diresiko kita. Kalau sifatnya hukum saja dan kita masih bisa menyelesaikan, ya nyerah saja udah. Nggak mungkin ngelawan negara kan? Nggak mungkin melawan hukum. Selama dia tidak mengarahkan kepada akidah. Kaitannya dengan beberapa pendapat. Ya sebetulnya berbeda pendapat para ulama itu sudah jelas. Jadi kalau misalkan sholat subuh ini ada pakai kunut, ada tidak pakai kunut. Pertanyaannya milih yang mana gitu Pak ya? Kan? Dua-duanya boleh dipilih karena yang namanya berbeda pendapat itu semuanya benar. Ya, berbeda pendapat kaitannya dengan istimbat dari Quran dan Sunnah itu semuanya benar. Yang sholat subuh nggak pakai kunut, benar. Yang nggak pakai kunut, benar. Yang salah yang mana? Yang nggak sholat. Begitu memahaminya Pak.
Jadi makanya nanti kita akan menemukan beberapa pendapat perbedaan ulama, tapi sumbernya ada, kita ikuti mana yang menjadi bagian kita. Jangan menyalahkan apa yang menjadi ketidakkeyakinan kita. Sebetulnya seperti itu. Karena memang ini menguji kepada kita seberapa kita ini diberikan pemahaman. Karena semua yang diatur oleh Allah ada juga yang nggak diatur oleh Allah supaya manusia menggunakan akalnya. Maka Quran dan Sunnah itu benar. Tapi pemahamannya para ulama berbeda. Ulama saja berbeda. Ya saya pernah contohkan dulu antara Imam Syafi'i dan Imam Malik ya. Kata Imam Syafi'i, rezeki itu harus dijemput. Kata Imam Malik, nggak usah, nanti rezeki datang sendiri. Satu hari Imam Syafi'i dia ikut berpanen anggur. Dapatlah dia anggur, hasil kerjanya itu. Akhirnya karena dapat anggur, dibawalah ke Imam Malik. Kata Imam Syafi'i itu kan, rezeki itu harus dijemput. Nih buktinya saya, karena saya kerja dapatlah anggur. Kata Imam Malik, alhamdulillah, saya baru mikir doang pengen makan anggur. Pengen makan anggur, baru mikir doang. Ternyata datang. Saya ngajar aja dapat itu. Nah itu perbedaan Pak. Ya sederhana memahaminya ya. Beda Imam Syafi'i dan Imam Malik bahwa kita harus berikhtiar. Kata Imam Syafi'i. Ya, kata Imam Malik nggak perlu. Terjadilah seperti itu contohnya. Ada orang berpendapat juga tidak perlu ikhtiar. Satu hari dia mungkin di sini di masjid ini dia duduk di dalam tuh. Ntar juga ada yang nganterin makanan gitu kan. Yang lain dibagi kan kelihatan. Dia kan di dalam gak kelihatan sama panitia. Udah 2 hari diem aja kagak dikasih makan. Tapi hari ketiganya, lah ada orang di situ. Itu gara-gara ketahuan. Jadi nya itu ikhtiar. Dapatlah dia nasi tadi. Begitu Pak ya. Jadi sebetulnya kita ini tinggal ngikuti saja. Pendapat-pendapat itu selama ada dalilnya kita ikuti. Ya, apa yang dijelaskan oleh Quran dan Sunnah. Jadi nggak usah terlalu capek sebetulnya kita ini. Ya, jadi yang memang meyakini kunut ya silahkan. Ya enggak. Ya, yang jadi masalah adalah kenapa dia tidak sholat. Ada nggak pendapat kaitannya dengan sholat di masjid? Nggak ada pendapat, beda, nggak ada. Memang pendapat cuma bedanya hukumnya, kalau di masjid berjamaah sunnah mu'akkadah, kalau di rumah boleh, gitu doang kan? Pertanyaannya, Bapak sholat di rumah kenapa? Kenapa tidak sholat di masjid? Kan itu jadi paham ya. Saya sholat di rumah kenapa? Emang nggak boleh? Boleh ya sudah boleh silahkan. Ada dalil yang menyatakan boleh. Sholat di masjid berjamaah itu beda, sunnah muakkadah misal. Makanya kita milihnya di rumah apa di masjid. Nah, nanti kita lihat itu. Itu kan soal pilihan, tapi pilihannya tidak ada yang salah Pak. Ya, pilihan yang salah itu kalau tidak sholat. Dan begitu berikut. Makanya ada kitab khusus kaitannya dengan berbeda pendapat itu. Ya nanti sekali-kali saya bolehlah baca. Ya, Baik. boleh baca itu. Gitu Pak ya? Baik, demikian. Ya terasa hampir 1,5 jam kita menyimak kajian ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi hari ini kita sudah menyelesaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua dan bisa memanfaatkan apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Ma'mun Andung dan bisa melaksanakan pada kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau ada perbedaan, kalau ada warna yang memang berbeda dengan kita, pemikirannya, sifat dan segala macam, khususnya tindakan dengan hukum syariat Islam, maka kita diwajibkan untuk kembali kepada
Al-Quran dan hadis. Itulah yang paling hak menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita akhiri majelis taklim ini dan kita bacakan Alhamdulillahirabbil alamin dan kita baca kafaratul masjid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.